Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah insyaallah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, sampai-sampai nikmat tersebut tidak dapat dihitung lagi. Andai kata kita mencoba menghitungnya, maka kita tidak akan mampu. Jikalau lelautan-lelautan dijadikan tinta, rantingan-rantingan dijadikan pena, dedaunan-dedaunan dijadikan kertas, maka itu semua tidak akan sanggup menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, jika sekiranya kita mencoba menghitung nikmat Allah, la tuksuha, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menggendong umat manusia dari jurang kemaksiatan, lumpur kebinasaan, sampai alam terang menderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya diucapkan dengan perkataan saja, namun lebih dari itu, kita harus mampu mewujudkan syukur kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang sudah menjadi tuntutan agama Islam agar umatnya mewujudkan syukur dengan 3 hal, yakni syukur bil janan, syukur dalam hati, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan, dan syukur bil arkan, syukur dengan tindakan. Kita tidak bisa menjadi umat yang kufur terhadap nikmat yang nyata yang Allah telah karuniakan kepada kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala pun telah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, yang diambil dari sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara wujud syukur bil arkan atau syukur terhadap tindakan bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara berbagi kenikmatan yang kita dapatkan dengan orang lain. Seperti ketika kita mendapatkan nikmat rezeki berupa harta benda, lalu nikmat rezeki itu kita ambil sebagian, kita berikan kepada orang lain. Hal ini akan membuat orang lain senang dan bahagia, dan juga membuat diri kita sendiri lebih bahagia lagi. Kita tidak perlu takut untuk berbagi rezeki. Kita tidak perlu khawatir berbagi rezeki karena rezeki kita akan berkurang. Ingatlah, rezeki bukanlah matematika. Secara logika, 1 kurang 1 sama dengan 0. Akan tetapi rezeki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 1 kurang 1 sama dengan 11. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasamalu min shadaqatin," harta tidak berkurang dengan bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekhawatiran kekurangannya harta ketika memberikan kepada orang lain, tentu hal ini sangat tidak beralasan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa rezeki yang Ia berikan semuanya bukan hasil dari kerja keras kita sendiri, namun Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah telah memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighul amrihi, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Karena kenapa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadaran. Allah telah mengadakan penetapan bagi seluruh makhluk. Ayat ini hadirin mesti kita pegang dengan erat untuk menghilangkan rasa kekhawatiran tentang rezeki yang berada di dunia ini. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala mempunyai skenario tentang rezeki kita. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa jika ada orang yang kaya, jika ada orang yang mempunyai harta, lalu hartanya diinfakkan di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi sumbulatin mi'atu habba, dan di setiap tangkai mempunyai 100 buah. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.